beliau tidak pernah berpikir panjang apalagi berpikir dua kali. Dari saking beliau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali dengan tamu. Jadi Nabi Ibrahim dia membuat satu rumah yang 24 jam itu full dengan makanan. Ada yang sama? Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali dengan tamu. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kita lihat ke arah sebelah mana ini? Kiri. Ada tugu kecil berwarna coklat seperti masjid. Ada kelihatan? Di atas, di situ disebut dengan Jabal Qurban. Kenapa disebut Jabal Qurban? Karena dulu saat Nabi Ibrahim melaksanakan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail dilaksanakan di situ. Bagaimana bisa Ibrahim melaksanakan perintah berupa penyembelihan? Nabi Ibrahim saking dari cinta dan taatnya melaksanakan perintah Allah sampai beliau pernah bernazar. Ada? Ya Allah, jangankan hanya harta, anak pun jika engkau yang menyuruh akan aku sembelih. Dan itu ternyata oleh Allah dianggap sebagai sebuah perjanjian yang kita lebih akrab mengenal dengan nazar. Puluhan tahun Nabi Ibrahim tidak memiliki anak, baru kemudian dari istri kedua bernama Hajar. Kisah dan hikmah dari keluarga Ibrahim insya Allah akan dikupas di perjalanan kita besok-besok. Jadi lupa Nabi Ibrahim saking dari cinta senangnya dengan anaknya Ismail, baru kemudian Allah peringatkan Ibrahim. Jadi sambil dilihat kanan kiri tenda-tenda itu tenda Mina. Jadi diperingatkan melalui satu mimpi kepada Ibrahim sampai 3 malam berturut-turut. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya untuk menyembelih dari tempat penyembelihannya di situ. Soal runut bagaimana ceritanya, insya Allah kita ke Taif, kita ada agenda kita sampaikan di sana. Termasuk hikmah apa yang dapat kita ambil. Karena umroh dan haji ini banyak sekali perbuatan dan tindakan-tindakan yang diambil dari keluarga Ibrahim. Kenapa begitu mulia Ibrahim? Pasti ada satu rahasia yang insya Allah dapat kita petik sepulang kita umroh. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, termasuk juga lempar jamarot balang jumroh, itu pun juga diambil dari keluarga Ibrahim. Kapan itu diambilnya? Jadi ketika Nabi Ibrahim dalam perjalanan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, digoda dari Nabi Ibrahim, dilempar dengan 7 kali lemparan, baru setan itu habis. Tidak mempan dari Ibrahim digoda kepada anaknya, tidak mempan anaknya digoda pada istrinya, tiga-tiganya. Maka tempat lontar jumroh saat ini yang merupakan jumroh Aqabah, Ula, Usto dan Aqabah saat ini tetap menjadi bagian dari rukun haji. Nah, mana tempat lontar jumrohnya? Di samping kanan yang agak jauh. Sebentar sebelum ke tempat jumroh ada masjid dengan 2 menara. Bisa melihat? Itu masjid yang namanya Masjid Khaif. Di situ disebutkan lebih dari 70 Nabi pernah sholat di sana. Jadi kalau jemaah haji jika mampu sholat di sana dianjurkan. Termasuk Nabi Muhammad pernah sholat di situ. Nah, yang lebih jauh lagi seperti ada burung-burung itu, bergaris-garis seperti bentuk burung. Disitulah tempat jamarah yang paling dekat dengan arah gunung itu namanya Jumratul Aqabah. Jadi ketika tanggal 10 Zulhijjah mereka ke sana untuk lentar jumrah. Baru 11, 12 kembali lagi ke sana. Nah, di samping kanan dan kiri inilah sepanjang tempat jutaan dari jamaah haji yang Allah panggil untuk menjadi tamunya sebagai tamu teristimewa. Adapun tempat ketika mereka jamaah haji yang plus sekaligus yang plus bayarannya itu dekat sekali dengan bangunan yang warna merah. Di situ ada terowongan. Terowongan yang kedua, itu ada 2 terowongan. Terowongan yang kedua pada tahun 90 di musim haji. Ketika musim haji tahun 90 ternyata listrik itu mati. Ini ada kipas untuk mensuplai oksigen, ada lampu untuk menerangi perjalanan. Maka tiba-tiba pada saat itu lampu mati ketika jamaah haji akan lontar jumroh. Sebagian pula pulang dari jamarot mau balik ke tenda atau ke maktab. Maka mereka panik. Kenapa panik? Karena tiba-tiba lampu mati. Jadi orang yang ada di dalam berdesakan, yang dari dalam mau keluar, jadi saling hantam. Apa yang terjadi? Sebutkan 1.200 lebih jamaah haji pada saat itu syahid. Banyak mereka yang patah-patah karena diinjak. Apakah mereka sengaja? Tidak. Mereka semua pada berebut keluar. Baru setelah kejadian itu dibangunlah satu tambahan terowongan, satu khusus akses masuk, satu untuk keluar. Tempat jamaah haji Asia, terlebih juga jamaah haji yang dari Indonesia, biasa di sekitar sini nih, sekitar kanan. Itu tempat jamaah haji Asia termasuk Indonesia. Mereka berjalan dari tenda atau maktab ke Jamarot lebih dari 5 km.
satu perjalanan. Balik lagi dari sana ke sini 5 km. Jadi sekali jamarat itu sekitaran 15 kilo perjalanannya. Makanya insya Allah untuk haji memang syarat utamanya adalah kesehatan, termasuk umroh sebenarnya. Nah, batasan Mina adalah sampai paling ujungnya dari bukit yang barusan. Kita sudah keluar dari kawasan Mina. Jadi sekali lagi kita doakan dari kawasan Mina ini, semoga ibu bapak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berhaji dalam kondisi fisik masih sehat. Amin ya rabbal alamin. Harus ini selalu disampaikan. Ini saya ada cerita ibu bapak yang dirahmati Allah. Satu ketika Siti Tur bekas seperti ini nih, ada di Arafah, tiba-tiba dengan spontan dia berkata, di sini nanti tenda saya. Apa yang terjadi? Qadarullah, tidak lama dari itu seatnya itu keluar, dan benar tempat tenda dia bertempat ketika haji di tempat dia menunjuk ketika Siti Tur ziarah saat umrah. Apa artinya ibu bapak yang dirahmati Allah? Dalam kondisi seperti ini kita mungkin ada salah-salah ucap, tetapi bagi Allah itu dicatat. Maka insya Allah tetap kita saling ingat satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan untuk tidak keluar kalimat dari lisan kita kecuali kalimat-kalimat yang baik. Nah, di samping kanan ini kiri sudah mulai terlihat ada besi dengan bentuk yang sangat besar. Nah, di situ Bu, kalau jamaah haji yang tertinggal itu disatukan di sana kalau tidur. Apalagi ketika ziarah Siti Tur seperti ini tidur, diturunkan dinaikkan di sana. Iya, makanya jangan tidur. Takut lagi. Takut diturunkan di sana. Iya, ditaruh di sana. Dibiarkan. Nggak tidur. Diturunkan di sana. Percaya? Tidak mungkin. Itu tempat air untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji. Itu tandon air untuk kebutuhan jamaah haji. Jadi suplainya dari situ ibu bapak yang dirahmati Allah. Nah, selesai kita dari 3 tempat dari rangkaian rukun ibadah haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Setelah ini ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kita akan bergerak ke Ji'ronah. Nah, di Ji'ronah ini kita akan memulai mikot sebagai rukun pertama dalam ibadah umroh. Jadi kita niat umrohnya dari Masjid Ji'ronah. Kalau di Mekah, tempat mikot terbaik adalah di Ji'ronah, karena satu-satunya tempat mikot di Mekah yang Nabi Muhammad juga mengambil mikot dari sana adalah di Ji'ronah. Di Tan'im itu hanya Siti Aisyah ketika ikut dalam haji wada. Siti Aisyah maaf dalam kondisi mens, sehingga menyampaikan keberatan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya akan pulang ke Madinah sementara sahabat-sahabat yang lainnya membawa 2 pahala haji dan umroh, padahal saya masih belum ya Rasul. Maka disampaikan kepada Abdurrahman, saudaranya dari Aisyah, ya Abdurrahman, antarkan Aisyah ke Tan'im untuk bermikot umroh dari sana. Sedangkan di Ji'ronah adalah tempat yang Nabi juga melaksanakan mikot dari situ. Di Makkah ini yang ke arah Makkah ada 4. Ada Tan'im, ada Ji'ronah, ada Hudaybiyah, ada Sailul Kabir atau Qarnul Manazil ketika dari Taif. Nah, di Hudaybiyah Nabi Muhammad memang sempat mau memulai umroh dari situ, tetapi tertahan karena kondisi Mekah masih belum selesai. Makanya di Hudaybiyah sampai sekarang ada yang disebut dengan tragedi perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi Muhammad mau mencoba hijrah tetapi dihalang-halangi oleh Quraisy Mekah, dianggap mau menyerbu Mekah. Nah, dari Qarnul Manazil Nabi Muhammad tidak memulai dari situ. Jadi satu-satunya tempat terbaik untuk memulai mikot yang ke arah Mekah di Mekah adalah di Ji'ronah. Termasuk ada satu kejadian di Ji'ronah, yang kejadian itu menunjukkan kemujizatan dan tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Sudah mengantuk? Kita salawat dulu biar tidak tambah mengantuk. Sepertinya ada sudah mulai 5 watt ini. Nah, tadi lupa dicas ini. Oh maaf, ngantuk mah. Misal ada 2 misal, satu dikerjakan sendiri, satu diberikan ke kami ke tim, maka insya Allah kami yang akan mengerjakannya. Nah, kenapa harus juga tidak lupa terhadap orang tua Mas Zainuddin?
Kemarin seperjalanan dari Madinah ke Mekah, beberapa kejadian yang berkenaan dengan kebaktian kita kepada orang tua sudah tersampaikan. Termasuk juga ibu dan bapak yang dirahmati Allah, semoga perjalanan umroh kedua ini bagi yang melaksanakan badal, baik itu dikerjakan sendiri atau sudah ada beberapa jemaah kemarin memberikan kepada tim, maka insya Allah biaya yang dikeluarkan, semoga satu bedanya ketika mengeluarkan biaya, maka insya Allah ada nilai sedekah yang dikeluarkan. Maka sambil lalu niatkan, ya Allah saya niat mensedekahi orang tua. Kenapa nilai sedekah ini selalu tersampaikan Mas Zainuddin? Di antara penyesalan utama ketika seorang sudah wafat, mereka minta kepada Allah, terkaget ketika mayat ada di dalam kubur, ya Allah saya ternyata sudah wafat. Penyesalan yang paling besar bukan kenapa saya tidak haji dan umrah berulang kali, tetapi di antara penyesalannya adalah kenapa dulu tidak sholat sebanyak-banyaknya. Yang kedua, yang juga tidak kalah penting dari penyesalan seorang yang sudah menjadi mayit, ya Allah berikan saya kesempatan umur hidup 1 menit saja ya Allah, la as-sadaqah, maka seluruh harta saya akan disedekahkan. Kenapa? Karena baru ketika wafat ternyata pahala sedekah itu yang menemani kita di dalam kubur. Termasuk saat ini kegiatan umroh kedua, maka sambil diniatkan mensedekahi ayah dan ibu kita yang sudah ada di alam kubur, semoga ini menjadi bagian dari pengampun dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan kita ke Jirona ini tidak lama, makanya jangan tidur.